Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Dwi Aprilian dengan NIM 4012411266. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengapa Vatikan atau Tata Suci diakui sebagai subjek hukum internasional. Mata kuliah Hukum Internasional, dosen pengampu Bapak Sintong Arion Hotavia, SH, MH. Vatikan atau Tata Suci diakui sebagai subjek hukum internasional karena beberapa alasan yang berkaitan dengan statusnya yang unik, perannya dalam hubungan internasional, serta pengaturan hukum yang membingkai eksistensinya. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, status hukum yang unik. Tahta Suci dan Vatikan adalah dua entitas yang berbeda. Tahta Suci menunjuk pada otoritas gerejawi tertinggi Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus, sedangkan Vatikan adalah negara kecil yang terletak di antara kota Roma, Italia, yang berfungsi sebagai tempat kedudukan Tahta Suci. Walaupun secara fisik Vatikan adalah sebuah negara yang kecil, hanya sekitar 44 hektar, Tahta Suci memiliki sifat hukum yang berbeda dari negara-negara lainnya. Tahta Suci dianggap sebagai subjek hukum internasional, bukan hanya sebagai negara semata. Status ini memberikan Tahta Suci kapasitas untuk berperan dalam hubungan internasional dan membuat perjanjian antar negara, meskipun Vatikan itu sendiri adalah negara yang sangat kecil. Yang kedua, pengakuan internasional melalui Kesepakatan Lateran 1929. Salah satu peristiwa penting yang memberi Tahta Suci pengakuan hukum internasional adalah pengakuan Lateran yang ditandatangani pada 11 Februari 1929 antara Tahta Suci dan Kerajaan Italia. Perjanjian ini disusun untuk menyelesaikan konflik yang disebut sebagai Pernyataan Romawi yang terjadi setelah negara Italia bersatu pada akhir abad ke-9 dan mengakhiri status negara gereja. Melalui perjanjian ini, Italia mengakui kedaulatan Tahta Suci atas wilayah Vatikan yang kecil, serta memberikan status independen dan bebas dari campur tangan negara Italia. Dengan demikian, Vatikan diakui sebagai negara berdaulat dan Tahta Suci dipastikan tetap sebagai otoritas agama yang tidak terikat oleh hukum negara maupun manapun. Perjanjian Lateran juga mengatur hubungan antara gereja dan negara Italia, memberikan jaminan kebebasan beragama, serta memberikan jaminan bahwa Vatikan dapat menjalankan fungsinya sebagai pusat spiritual dan administratif Gereja Katolik tanpa pengaruh dari negara Italia. Yang ketiga, Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional. Sebagai entitas yang memiliki kedaulatan internasional, Tahta Suci memiliki kapasitas untuk bertindak dalam hukum internasional. Ini bahwa meskipun Vatikan adalah negara kecil, Tahta Suci dapat menandatangani perjanjian internasional. Tahta Suci dapat terlibat dalam pembuatan perjanjian dan kesepakatan internasional dengan negara-negara lain dan organisasi internasional.
berpartisipasi dalam diplomasi global. Paus dan Tahta Suci memainkan peran penting dalam diplomasi global, terutama dalam urusan perdamaian, hak asasi manusia, dan isu-isu sosial yang lebih besar. Memberikan kontribusi dalam organisasi internasional, Tahta Suci seringkali memberikan suara atau kontribusi dalam organisasi internasional seperti PBB meskipun tidak menjadi anggota penuh. Misalnya, Tahta Suci memiliki status pengamat tetap di PBB. Yang keempat, peran dan pengaruh Tahta Suci dalam diplomasi global. Meskipun Vatikan adalah negara kecil, pengaruh Tahta Suci sangat besar di kancah internasional, terutama dalam urusan moral, etika, dan agama. Paus sebagai pemimpin spiritual umat Katolik di seluruh dunia memainkan peran yang signifikan dalam membimbing kebijakan internasional, terutama yang berkaitan dengan perdamaian, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Contoh nyata peran diplomatik Tahta Suci adalah keterlibatannya dalam proses perdamaian seperti mediasi konflik, advokasi hak asasi manusia, atau melibatkan diri dalam diskusi tentang kebijakan internasional yang berkaitan dengan masalah-masalah kemanusiaan. Yang kelima, kedaulatan dan otonomi. Tahta Suci memiliki kedaulatan yang bersifat absolut dalam konteks hukum internasional. Meskipun terletak di wilayah kota Vatikan yang dikelilingi oleh negara Italia, Tahta Vatikan tidak berada di bawah hukum atau yurisdiksi Italia atau negara lainnya. Ini memberi Tahta Suci kebebasan untuk beroperasi secara independen, baik dalam kapasitasnya sebagai pemimpin agama maupun sebagai entitas diplomatik. Tahta Suci memegang hak untuk menjalankan kegiatan keagamaan dan administratifnya tanpa intervensi dari negara lain, serta memiliki hak untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan gereja, misalnya dalam hal pengolahan sumber daya gereja di seluruh dunia, pengajaran moral, dan sebagainya. Yang keenam, pengakuan oleh negara lain. Sejak pengesahan Perjanjian Lateran, banyak negara di dunia mengakui kedaulatan Vatikan dan memberikan pengakuan hukum terhadap posisi Tahta Suci dalam hubungan internasional. Sebagai contoh, negara-negara Katolik dan negara lainnya mengadakan hubungan diplomatik dan Tahta Suci mengirim duta besar dan menandatangani perjanjian-perjanjian internasional yang melibatkan Tahta Suci. Yang ketujuh, peran Tahta Suci dalam organisasi internasional. Meskipun tidak menjadi anggota penuh PBB, Tahta Suci memegang status pengamat tetap dan seringkali terlibat dalam diskusi mengenai isu-isu internasional penting. Ia memiliki peran dalam organisasi internasional lainnya, seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan organisasi-organisasi kemanusiaan di mana mereka memberikan pandangan atau kontribusi mengenai isu-isu global. Jadi, kesimpulan dari penjelasan di atas ialah secara keseluruhan Vatikan atau Tahta Suci diakui sebagai subjek hukum internasional karena kedaulatannya yang dijamin oleh perjanjian internasional seperti Perjanjian Lateran,
pengaruh besar yang dimilikinya dalam diplomasi internasional, dan kapasitasnya untuk terlibat dalam hubungan internasional. Statusnya sebagai entitas yang otonom dan independen memungkinkannya untuk beroperasi di luar batas-batas negara manapun, serta menjadikannya sebagai subjek hukum yang sah dalam hukum internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.